Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bapak akan menerangkan mengenai subtema 2 yang berjudul perpindahan kalor di sekitar kita. Ya, perpindahan kalor di sekitar kita. Temanya yaitu tentang perpindahan kalor. Nah, ini perpindahan panas atau kalor. Seperti yang udah Bapak terangkan bahwa kalor itu adalah energi panas yang dikeluarkan suatu benda, ya, suatu benda ataupun zat yang mengeluarkan panas itu disebut kalor. Perpindahan panas itu bisa dari api, ya. Di sini sudah dijelaskan bahwa perpindahan panas. Tahukah kamu mengapa api kompor dapat memanaskan air dalam panci sehingga sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang? Ketika kamu memasak sayuran, panas dari api kompor berpindah ke dalam panci. Kemudian panas tersebut berpindah ke dalam air sehingga air menjadi panas dan sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang. Peristiwa tersebut membuktikan bahwa panas dapat berpindah, ya. Letak matahari dari planet kita sangat jauh, yaitu sekitar 152.152.100.000 kilometer, ya. 152.100.000 kilometer jauhnya, akan tetapi panasnya terasa, ya, sampai ke bumi. Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah, ya. Bagaimana panas yang berpindah? Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, ya. 3 cara: konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat perantara benda. Contoh konduksi adalah panci logam, jadi perantaranya adalah logam. Konveksi, perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya, misalnya air di dalam panci. Air di dalam panci yang dipanaskan mendidih. Sedangkan radiasi adalah cara perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Peristiwa radiasi terjadi di sekitar kita sehari-hari, contohnya sinar matahari itu adalah radiasi yang sampai ke bumi dan menghangatkan udara serta makhluk hidup di bumi. Jadi 3, ya, perpindahan panas itu ada yang berupa radiasi, konduksi, konveksi, dan radiasi. Pertama, konduksi itu harus memerlukan benda perantaranya, contohnya benda-benda yang bersifat logam, ya, seperti panci tadi. Kalau konveksi, perpindahan panas disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Misalnya air panas dalam panci dipanaskan hingga mendidih. Itu konveksi. Dan radiasi adalah contohnya matahari. Nah, lalu di sini lanjut ke tugasnya, menulis. Berarti pelajaran bahasa Indonesia, ya. Dari bacaan di atas, ilmu pengetahuan alam, contoh 1 media cetak yang sering digunakan masyarakat hingga kini, contoh buku kumpulan kertas, bahan yang lain yang dijilid di salah satu sisinya atau berisi tulisan dan gambar. Buku sudah ada sejak dahulu. Pada zaman kerajaan di Indonesia, buku disebut dengan kitab yang berisi catatan tentang peristiwa atau hasil pemikiran seorang penulisnya pada masa itu. Apakah kamu memiliki buku kesayangan? Ceritakan tentang buku kesayanganmu kepada teman sebangkumu. Jadi pesan dari Bapak, membaca itu adalah penting, ya, dan media untuk membaca adalah buku. Jadi buku itu merupakan media cetak yang
sudah ada sejak dari zaman dahulu kala yang disebut dengan kitab. Lanjut, di sini tugas ya yang harus dikerjakan seperti yang tugasnya Bapak sudah WA tadi. Buatlah di sini seperti biasa di paragraf 1 pikiran utamanya apa ya, paragraf 2 dan seterusnya. Nah, di sini tugas yang harus kamu kerjakan adalah membuat kalimat lengkap dengan menggunakan kata baku yang tepat. Di sini kata-kata bakunya adalah api, panas, berpindah, suhu, logam, mendidih, dan pancaran. Nah, artinya dari kata ini apa api itu? Panas apa? Dan tugas untuk kalian adalah membuat kalimatnya di sini di dalam satu tabel ya. Membuat kalimat dari kata api apa, terus dari panas dan lain sebagainya. Nah, itu untuk tugas hari ini di subtema 2 pada pembelajaran 1 ya, tentang perpindahan. Ini susah nih soalnya tongsisnya rada rusak, yaitu subtema 2 tentang perpindahan kalor di sekitar kita. Materi yang Bapak terangkan hari ini dicukupkan sekian dulu ya, karena durasinya lumayan panjang. Nanti jangan lupa kamu baca-baca video ini dan dilihat di video ini dan kamu kerjakan tugasnya. Itu saja mungkin tema dari Bapak untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau yang kurang jelas boleh komen nanti di YouTube Bapak ya. Jangan lupa di subscribe dan di share ya di YouTube Bapak. Assalamualaikum.